Setelah sentimen positif dari The Fed membuat beberapa hari IHSG mencetak rekor tertinggi, beberapa hari terakhir IHSG kelihatan lesu. Ada apa yang terjadi di pasar modal kita? Bagaimana proyeksi dari The Fed untuk penurunan bunga berikutnya? Apakah masih ada peluang untuk para investor sekarang ini? Berikut ini analisis dan tips dari Liza Kamelia Suryanata, Head of Research NH Korindo Sekuritas Indonesia. Lesu ini mungkin kita bilangnya adalah narik nafas sejenak gitu ya. Jadi setelah The Fed itu benar-benar mewujudkan pemotongan suku bunga, bahkan dengan besaran yang bisa dibilang lebih tinggi daripada yang diperkirakan market, yaitu sebesar 50 basis points gitu. Nah, jadi euforia yang sudah terjadi, market sudah memprice in istilahnya penurunan suku bunga The Fed ini perlahan-lahan mulai memudar. Mungkin pernah dengar kalau ada istilahnya buy on rumor, sell on news. Nah, ini benar-benar jadi ketika The Fed itu memutuskan, maka saat itulah para investor untuk take profit. Bicara mengenai gejolak market ya, tidak cuma sekedar para investor memprice in kebijakan moneter The Fed aja, ternyata juga kita ada isu dengan FTSE Russell terkait salah satu saham berkapitalisasi besar di market yang merupakan index mover, yaitu Brent. Jadi ada semacam kekisruhan di situ yang membuat harga Brent ini jadi akibatnya sampai auto reject bawah berhari-hari, dan otomatis juga akhirnya ini membuat IHSG ikut terseret turun begitu. Dan bicara soal timingnya memang cocok sekali gitu istilahnya, di saat valuasi IHSG ini sudah tinggi-tingginya, bahkan mencapai all time high, dan terus terang ini sudah lewat daripada target NH Korindo Sekuritas untuk akhir tahun. Kita being konservatif beberapa waktu yang lalu itu kita pikir IHSG akhir tahun akan di 7.600 saja. Ternyata lewat. Oke, untuk bullish skenario 7.800 lah. Ternyata lewat juga. Dan it's only September gitu ya, masih ada tersisa kuartal 4. Jadi segala sesuatu yang membentuk dinamika market ini finally menjustifikasi IHSG untuk turun dulu, ambil nafas sejenak. Kemudian setelah Brent juga ada sentimen positif dari China ya. Mereka sudah berulang kali mengeluarkan stimulus pemerintahnya untuk memompa perekonomian di sana yang belum juga bisa bangkit setelah mereka membuka lockdown akibat COVID ya. Jadi gerakan stimulus yang terakhir ini dipercaya akan lebih bisa memberikan sentimen positif kepada saham-saham pertambangan, dan mungkin diharapkan lebih banyak impact-nya juga untuk mendongkrak perekonomian di sana. Dengan demikian membuat para fund manager itu mengalihkan capital-nya ke sana dulu, Bu. Jadi ke market bursa Hang Seng, Hong Kong, dan Shanghai Composite yang mereka sudah naik cukup banyak, sekitar 10% beberapa hari terakhir ini, dan juga di saat mereka valuasinya tengah murah-murahnya gitu. Memang secara fundamental problem struktural mereka belum hilang gitu. Cuman ini saya rasa karena ada berita bahwa akan ada paket stimulus kesekian kalinya lagi dari pemerintah China. Akhirnya fund manager ya berbondong-bondong mengalihkan ke sana dulu, yang mana valuasi masih rendah, mungkin mereka mengharapkan capital gain, tapi untuk long term investment saya rasa masih agak fragile untuk para fund manager untuk mau invest long term di sana gitu. So nanti nggak apa-apa, kasih kesempatan dulu untuk indeks US, termasuk juga kita untuk pullback sejenak sampai kita ke support lagi, dan hopefully asing akan kembali masuk ke kita. And moreover, kalau bicara tentang arus beli asing, sebenarnya kita masih cukup safe untuk posisi sekarang ini. Angka year to date kita asing sudah net buy sebesar 7 triliun something ya. Tapi memang dalam beberapa hari terakhir mereka jual agak masif.
Seperti kemarin aja angka net sell asing itu hampir mencapai 2 triliun di regular market ya. Jadi ini wajar lah kalau agak sedikit mengguncang IHSG. Adjustment baru untuk saat ini kita masih berkisar sekitar angka 7.800. Kita percaya bullish skenario ini masih akan berlanjut sampai akhir tahun, apalagi sudah ada survei pemotongan suku bunga The Fed berikutnya di FOMC meeting bulan November mungkin juga akan berkisar sekitar 50 bips gitu. Nah, tapi sesungguhnya memang sangat ditentukan oleh data ekonomi penting yang akan keluar pekan ini. Yang penting personal Consumption Expenditure Price Index, PCE Price Index, ini adalah ukuran inflasi yang merupakan favorite The Fed. Ini akan sedikit menunjukkan gambaran kemana arah inflasi US ke depannya, begitu. Memang so far mereka inflasi sudah cukup terkendali, sudah menuju ke arah target 2%, walaupun bank sentralnya masih kekeh banget harus 2% itu harus kena gitu. Nah, yang lebih menjadi concern lagi ternyata bukan inflasi lagi Bu di US, melainkan adalah terciptanya lapangan pekerjaan di sana. Yang mana ini memang merupakan efek samping dari penanganan inflasi, suku bunga dinaikkan, ya kan? Dan itu membuat para company di sana sedikit struggling untuk menjaga going concern mereka, efisiensi biaya karena biaya pinjaman kan tinggi ya ketika suku bunganya naik gitu. Mempertahankan profit atau mencapai profit itu susah, apalagi mempertahankannya gitu. Nah, ini mungkin berakibat kepada efisiensi. Di satu sisi company yang agak tertekan ini profitability-nya atau revenue-nya, mereka harus menghentikan penerimaan pegawai, atau yang lebih buruk lagi ya harus melay off sebagian pegawainya gitu. Nah, jadi artinya di sini ketika perusahaan itu mulai kesulitan untuk menerima pegawai baru, nah berarti penciptaan lapangan pekerjaan menjadi ketat di sana, dan inilah problem berikutnya yang menjadi PR buat Federal Reserve. Nah, itu data-data yang ditunggu pekan ini. Oke. Nah, sudah bisa diduga payroll data. Berarti ini kita sudah mau mengakhiri bulan September. Biasanya akhir bulan apa data penting yang ditunggu? Ketenaga kerjaan lagi. Biasanya dimulai dengan JOLTS, job openings, yang ini menjelaskan tentang penciptaan lapangan kerja secara umum di US. Kemudian ADP, non-farm employment change, itu untuk di sektor swasta. Kemudian yang paling penting itu biasanya hari Jumat juga keluarnya non-farm payroll. Nah, ini untuk sektor publik di US gitu ya. Biasanya non-farm payroll ini yang paling penting, dan kadangkala suka bikin kejutan juga gitu. Kejutannya yang nggak enak masalahnya gitu ya. Tidak lupa juga unemployment rate, tingkat pengangguran, sama initial job list claim mingguan, biasalah gitu. Nah, non-farm payroll ini tidak boleh terlalu tinggi dan juga tidak boleh terlalu rendah ya. Waktu awal-awal The Fed itu sedang memerangi inflasi dengan menaikkan suku bunga, mereka sangat ketat memperhatikan angka non-farm payroll ini. Mereka maunya turun memang ngelihatnya. Tapi sekarang ketika inflasi sudah hampir mencapai targetnya, jika non-farm payroll-nya tetap turun, bahkan even lower di bawah ekspektasi, itu tandanya ekonomi Amerika lagi sulit menuju resesi. Nah, juga itu sekarang ini bad news, benar-benar dianggap sebagai bad news. Begitu. Kalau dulu bad news justru is a good news gitu, karena memang tujuannya lagi untuk nurunin inflasi. Maka perlambatan ekonomi jelas harus terlihat. Kalau ekonomi kencang terus artinya ya inflasi nggak kemana-mana ya. Nah, sekarang inflasi udah hampir selesai, tugasnya tenaga kerjanya yang harus dibangkitkan kembali, harus dijaga supaya tetap solid gitu. So, non-farm payroll akan menjadi perhatian utama. Masih ada kesempatan. Cuma mungkin kita harus pilih-pilih timingnya
Ya, jadi seperti tadi saya bilang ini nggak apa-apa kalau misalkan fund manager mau pindah dulu ke toko sebelah istilahnya ke bursa Shanghai, Hong Kong, Hang Seng. Mereka memang masih secara valuasi mereka rendah sekali dan kemudian dibantu oleh stimulus China ini jadi ada bangkit sedikit, is okay. In overall asing masih cukup banyak beli net buy-nya di kita dan mereka kebanyakan beratnya di sektor apa? Finance. Jadi saham BRI yang kemarin memang terbukti menyeret turun IHSG, tapi sebenarnya posisi asing di sana masih banyak ya. Mungkin kita bisa pantau level-level support untuk saham finance, banks, big banks especially. Pilih aja 4 bank besar kita, BRI, Mandiri, BCA, BBNI ya. Terus kemudian juga dengan proyeksi pemotongan suku bunga berikutnya, kita bisa intip juga saham properti ya. Saham properti kemarin udah naik banyak. It's okay, mereka perlu waktu untuk pullback sejenak. Kita cari lagi area supportnya yang bisa untuk buy on weakness gitu. Nah, sementara belakangan hari ini ketika indeks mover lainnya ini turun, ternyata saham-saham metal mining masih bisa berjaya, masih ada potensi keuntungan di situ. Terutama karena stimulus China ini membuat harga copper and lithium ini naik cukup banyak ya. Copper tembaga, sebut saja nama emitennya yang ada di industri tersebut, MDKA, kemudian Aman Mineral. Ya, gold juga lagi tinggi-tingginya Ibu. Ini nggak ada turun-turunnya, masih sekitar 2.600, hampir 2.700. Aman Mineral juga punya gold. Antam, Inco juga bisa kita cek ya. ADMR, Adaro Mineral yang mungkin juga akan diuntungkan oleh spin-off-nya AAI dari Adaro sendiri. Masih banyak kesempatan, cuma kita harus jeli-jeli di mana level support harga dan sektor apa yang diuntungkan gitu.